Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang mekanika fluida. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang definisi dulu ya. Jadi, apa sih mekanika fluida itu? Oke, dari definisi, saya ambil dari salah sumber ya. Jadi, mekanika fluida itu adalah, ini saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. Jadi, the branch of mechanics dealing with the properties of fluids in various states and their reaction to forces acting upon them. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah cabang ilmu dari mekanika yang berkaitan dengan sifat-sifat fluida pada berbagai keadaan dan reaksinya terhadap gaya yang bekerja. Nah, ada tiga kata kunci di sini ya, ada fluids, ada states, ada forces. Dan masing-masing ini kita perlu samakan ya persepsinya sehingga kita bisa memiliki definisi yang sama apa itu mekanika fluida. Saya akan mulai dari fluids atau fluida. Apa sih fluida itu ya? Fluida itu dalam bahasa lainnya adalah zat alir. Jadi sesuatu yang bisa mengalir. Atau kalau dalam secara akademik ya, secara teori gitu ya, didefinisikan sebagai sebuah zat substance yang secara continually, secara berkelanjutan, secara kontinu itu deforms, bentuknya berubah jika ada shear stress, tegangan geser yang mengenainya gitu. Dan di sini ada lagi nih shear stress itu apa gitu. Nah, kalau kita lihat untuk menjelaskan apa itu shear stress atau tegangan geser itu saya coba jelaskan dari gambar ini ya. Jadi di gambar ini ada dua plat sejajar, yang atas dengan yang bawah, dan di antaranya ada sebuah zat. Nah, tegangan geser itu apa? Tegangan geser itu adalah, misal plat yang ada di atas ini saya tarik ke kanan, maka kita butuh gaya kan untuk menarik si plat yang di atas ini. Yang di bawah kita asumsikan diam lah gitu ya. Nah, gaya yang ditarik ke kanan, gaya yang menarik plat ke kanan kemudian dibagi dengan luas permukaan ini, itu namanya shear stress. Shear stress beda dengan tekanan ya. Shear stress itu artinya tegangan geser ya. Beda dengan tekanan gitu. Tekanan itu adalah perbandingan antara gaya tegak lurus dengan plat gitu ya, dibagi dengan luas permukaan. Jadi arah gayanya yang berbeda gitu. Itu shear stress gitu. Perbandingan antara gaya yang bekerja ke arah sejajar dengan plat dengan luas permukaannya. Itu namanya shear stress. Dan fluida itu adalah bahan yang kalau dikenakan tegangan geser, maka akan ada profil bentuk seperti ini, profil kecepatan. Kan kalau misalnya kita tarik plat ini ke kanan, maka zat yang dekat dengan plat ini kan akan kecepatannya sama dengan V gitu kan. Tapi begitu dia jauh dari plat ini, maka kecepatannya semakin lama semakin sama dengan kecepatan si plat bawah gitu, yaitu diam kan. Nah, continual deformance itu maksudnya gini, ini kan jadi berubah bentuk kan, yang tadinya begini profil kecepatannya kemudian menjadi seperti ini. Nah, kalau kita punya fungsi yang seperti ini ya ada fungsinya, eee, profil kecepatan ini, maka intinya tidak ada jump kecepatan gitu, tidak loncat. Misalnya tadinya di sini 0 tiba-tiba punya kecepatan gitu enggak, tapi ada gradien seperti ini. Nah, itu namanya fluida. Beda kalau misalnya kita letakkan di sini sebuah zat yang tidak mengalir ya, zat padat lah misalnya. Misal di sini plat, kemudian tengah-tengahnya saya kasih batu gitu ya, atau batu bata gitu ya. Kalau saya tarik plat yang atas ke kanan, maka ini kan batu bata tetap bentuknya seperti itu kan, tidak berubah. Tapi kalau itu fluida, maka berubah bentuknya. Nah, itu namanya uh, fluida gitu ya. Nah, biasanya fluida itu biasanya gas atau liquid yang kita masukkan ke dalam zat alir ya, karena memang dua-duanya dapat mengalir kan gitu.
Gampangnya gini, fluida itu bisa dipompa atau bisa dikompres gitu ya, dialirkan dengan device tertentu, itu namanya fluida. Oke, itu. Oke, lalu, penerapannya di mana? Kenapa sih dalam engineering, dalam teknik ya, biasanya ada teknik fisika, teknik kimia, teknik mesin, itu ada mekanika fluida, dan ini biasanya kuliah wajib di major tersebut, di program studi tersebut gitu ya. Kenapa begitu? Karena memang banyak sekali aplikasinya, seperti irigasi, ini di sipil ya biasanya irigasi, ini kayak pengairan sawah, kemudian aerodynamics, ini biasanya di orang-orang penerbangan, orang-orang teknik mesin, kemudian ada piping and ducting, ini juga biasanya dipakai di teknik kimia, kemudian teknik fisika juga gitu ya, medical physics, dan lain sebagainya gitu. Kenapa medical physics kita perlu fluids mechanics juga? Ya karena memang dalam tubuh makhluk hidup itu, sebagian besar kita adalah liquid gitu, bahkan air ya, percent of water in human body itu di normal adult itu 70% gitu. Bahkan pada saat janin itu hampir 100% itu liquid semua gitu. Ya ini ada beberapa gambar yang saya tunjukkan ya, ada ducting dalam industri, piping ya, ini ada ducting untuk air conditioning dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk definisi seperti itu ya. Jadi, saya harap sudah dimengerti ya definisi mekanika fluida itu apa dan penerapannya seperti apa. Kita akan lanjutkan di video yang lain mengenai, materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.